kos khusus Muslim. Apakah ini merupakan bentuk diskriminasi dan intoleransi? Di kota pelajar seperti Malang dan Jogja, kita sering menemukan papan indikos yang bertuliskan menerima kos Muslim atau Muslimah. Gimana rasanya saat keberagaman kita yang seharusnya menjadi kebanggaan malah menjadi semacam dinding pembatas saat mencari tempat tinggal? Ini merupakan isu kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Banyak yang mengeluhkan ini adalah tindakan diskriminasi. Mereka merasa kebebasan beragama mereka dibatasi dan sulit untuk mencari tempat tinggal. Secara hukum, ini menjadi perhatian serius. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia jelas menjamin bahwa setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak, termasuk tempat tinggal sementara. Lebih tegas lagi, Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang harus bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Jadi, kenapa label kos Muslim ini masih menjamur? Nah, sebuah penelitian di Malang mencoba mencari jawabannya, dan hasilnya cukup mengejutkan. Tim peneliti menyimpulkan bahwa label ini tidak bertujuan diskriminasi atau intoleransi. Justru, masyarakat Malang dikenal sangat toleran dan aktif menolak sentimen anti-minoritas. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aksi nyata masyarakat menolak beberapa peristiwa seperti mencegah deklarasi ISIS tahun 2014, mencabut banner yang bertuliskan Muslim yang baik tidak memberikan ucapan Selamat Natal, dan menolak usulan pemerintah ketika Kota Malang hendak dijadikan sebagai destinasi wisata halal. Lalu, jika bukan intoleransi, apa tujuan sebenarnya dari label menerima kos Muslim atau Muslimah ini? Hasil penelitian ini mengungkapkan 3 alasan utama yang berakar dari upaya menjaga lingkungan. Pertama, rasa nyaman pemilik kos jika rumah mereka dijadikan tempat untuk ibadah bagi yang seagama. Kedua, lokasi dan desain indikos yang berlokasi di hunian Muslim dan berdekatan dengan masjid. Terakhir, ketiga, inisiatif pelabelan ini murni bersumber dari hati nurani pemilik kos, bukan paksaan apalagi niat diskriminasi dari orang lain. Intinya, ini adalah upaya menjaga lingkungan keagamaan dan implementasi nilai sosial yang berlaku demi kenyamanan bersama. Selain faktor kenyamanan ibadah, ada faktor sensitif lain, yaitu pengalaman trauma masa lalu. Beberapa pemilik kos mengaku pernah mengalami pengalaman buruk saat menyewakan ke non-muslim, misalnya sering membawa lawan jenis ke kamar, menemukan minuman keras, membuat keributan di malam hari, serta meninggalkan kos tanpa tanggung jawab tagihan. Perilaku yang dianggap tidak sesuai nilai dan norma setempat ini menjadi pertimbangan kuat untuk mereka membatasi penyewa. Dari beberapa peristiwa tersebut, pemilik indikos berpendapat bahwa keamanan dan kenyamanan akan lebih terjamin apabila penghuninya Muslim saja. Selain itu, mereka juga berpandangan bahwa kos Muslim dapat mencegah pergaulan bebas yang tumbuh di tengah mahasiswa. Hal ini justru menimbulkan pandangan bahwa pemilik indikos berprasangka buruk kepada mereka yang beragama lain. Padahal, semua agama mengajarkan hal yang baik mengedepankan akhlak, dan juga melarang pergaulan bebas. Maka dari itu, alasan-alasan tadi sepertinya kurang relevan apabila dijadikan dasar utama membentuk label kos Muslim. Namun, para pihak yang kontra, terutama dari perspektif kasus di Yogyakarta, melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa adanya label kos Muslim justru menciptakan dinding pembatas tak kasat mata dan mendorong eksklusivisme. Hal ini bisa memicu segregasi sosial dan perilaku intoleran. Mereka juga mempertanyakan relevansi alasan keamanan, sebab semua agama mengajarkan kebaikan dan melarang pergaulan bebas. Mereka menekankan bahwa jika pemilik kos ingin lingkungan yang aman, lebih baik buatlah peraturan yang ketat dan perjanjian yang jelas, bukan mengotak-kotakan agama. Bahkan, Perda Kota Yogyakarta tentang pondokan bertujuan mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi antar kultur yang seharusnya mendorong toleransi. Fenomena ini ibarat
ibarat dua mata sisi uang. Di satu sisi ada hak individu non-muslim untuk mendapat tempat tinggal tanpa diskriminasi. Di sisi lain ada hak pemilik kos dan komunitas untuk menjaga norma dan kenyamanan lingkungannya, apalagi setelah mengalami pengalaman traumatis. Nah, solusinya gimana? Pemerintah dan masyarakat itu harus melakukan sebuah kolaborasi untuk membuat aturan indikos yang tidak diskriminatif. Sudah saatnya kita fokus ke perilaku individu, bukan agamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah label ini mending dihapus saja atau cukup diatasi dengan peraturan yang ketat saja? Sekian dari saya. Kalau ada pendapat dari kalian bisa isi di kolom komentar ya.